Pemirsa, cek perkembangan program magang nasional yang dimulai Oktober ini. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya temui Menaker Yasserli. Teddy menyebut 20.000 peserta mengikuti program magang berbayar tahap 1 dan pemerintah akan segera membuka tahap 2 dengan kuota hingga ratusan ribu peserta. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate mulai Oktober tahun ini. Pemerintah meluncurkan program magang bergaji selama 6 bulan. Untuk tahap pertama, sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk mengecek perkembangan program magang nasional ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengunjungi kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Teddy bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yasserli, Wamenaker Afrian Syahnur, serta jajaran Kemnaker. Bisa langsung bekerja di tanggal 20, Anda bayangkan tanggal 20 Oktober, beliau sudah kerjasama dengan berbagai ribuan perusahaan, tanggal 20 Oktober nanti langsung bekerja. Yang kedua, dapat pengalaman. Yang ketiga, langsung dapat uang saku. Uang sakunya berapa? Sesuai dengan upah minimum dari kabupaten dan kota yang nanti akan mempekerjakan di perusahaan itu. Teddy menyebut usai gelombang pertama, pemerintah akan segera membuka kembali kesempatan magang gelombang kedua dengan perluasan jumlah peserta hingga ratusan ribu. Melalui program magang nasional ini, pemerintah berharap akan tercipta generasi muda yang siap kerja, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Dinilai hanya membuat gaduh, Menteri Keuangan Purbaya berencana membubarkan Satgas BLBI. Selain kegaduhan, Purbaya juga menilai Satgas BLBI tak membuahkan hasil banyak. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Hal tersebut diungkapkan setelah Purbaya menyoroti kinerja dari Satgas BLBI. Purbaya ungkapkan hasil yang didapat oleh Satgas BLBI tidaklah banyak. Daripada membuat gaduh, mungkin Satgas BLBI akan dibubarkan. Meski demikian, sebagai bendahara negara, Purbaya masih harus melakukan asesmen lebih lanjut. Langkah tersebut ditempuh sebelum benar-benar mengakhiri masa kerja Satgas BLBI. Sebelumnya, Purbaya menyoroti data yang dirilis Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI yang mencatat pencapaian Satgas BLBI sepanjang 2024 substansial meliputi uang tunai dan aset tanah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menanggapi rencana Purbaya yang berniat bubarkan Satgas BLBI. Menurut Mahfud, 3 tahun terakhir terjadi kegaduhan justru untuk merampas jaminan BLBI. Oke. 3 tahun terakhir itu gaduh justru karena kita merampas jaminan-jaminan BLBI itu, dan terakhir itu kita mendapat sampai gitu sebanyak 4,8 triliun, 40,8 triliun, berarti 41 triliun. Saya dapat 3 tahun gaduh itu karena kita rampas, kita lelang, kita macam-macam lah. Apa yang mereka jaminkan. Menurut saya, kalau betul Pak Purbaya mengatakan, berarti dia, saya kutip di media, Pak. Berarti dia tidak mengikuti kasus BLBI ini. Kembali bersama kami, Kejaksaan Agung merespon pernyataan kuasa hukum relawan Jokowi Sylvester Matutina yang menyebut kliennya berada di Jakarta. Kejagung pun meminta kuasa hukum untuk membantu menghadirkan Sylvester di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan masa berdemo menuntut Sylvester segera ditangkap. Namun, kuasa hukum Sylvester mengklaim kasus Sylvester sudah kedaluarsa sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di
Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Oke, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Merespon hal ini, Kejaksaan Agung pun meminta kuasa hukum Sylvester membantu menghadirkan kliennya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga saudara Sylvester untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dilaksanakan eksekusi, karena yang bersangkutan perkaranya sudah inkrah dan sudah mempunyai tuntutan yang tetap. Dan terkait adanya keinginan melakukan upaya PK, silakan, itu hak daripada terpidana. Namun pada prinsipnya bahwa upaya hukum PK tidak menunda eksekusi. Anang menyebut hingga saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tetap melakukan upaya pencarian dan eksekusi terhadap Sylvester. Kejaksaan juga akan melakukan langkah-langkah yang tegas, terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita... Sebelumnya, Sylvester Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018. Hal ini terkait tudingan Sylvester yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017. Namun hingga kini, pihak kejaksaan belum mengeksekusi Sylvester. Tim Liputan iNews melaporkan. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Hukum itu menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kan polisi kan manusia, bukan robot. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Sindo Prime, setiap Senin sampai Jumat di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPD baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Belum mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti-pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Desa Polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo hujan deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Pulau Pemalang, Batang. Sindo Siang.